Kita semua pernah membuat janji. Janji untuk makan lebih sehat, janji untuk bangun lebih awal, janji untuk bersabar. Namun, seberapa sering Anda mendapati diri Anda kembali ke kebiasaan lama, seolah-olah ada kekuatan lain di dalam diri yang mengambil alih kemudi? Anda menyalahkan diri sendiri. Anda menyebutnya kemalasan, kurangnya tekad atau kelemahan iman. Namun, bagaimana jika saya katakan, Anda tidak lemah. Anda hanya belum mengenalinya. Anda belum mengenal pemimpin terkuat dan paling manipulatif di dalam diri. Inilah nafs ammarah, jiwa yang memerintah pada keburukan. Bagi para sufi dan ulama klasik, ini bukan sekadar nafsu biologis. Ini adalah sebuah pusat komando yang terperangkap dalam kesenangan instan, yang melihat masa depan sebagai ilusi dan saat ini sebagai satu-satunya kebenaran. Mereka mengatakan, ia adalah ego Anda, versi paling mentah dan paling haus. Psikologi modern mungkin menyebutnya id, prinsip kenikmatan. Namun, tasawuf menggali jauh lebih dalam. Nafs ammarah bukan hanya tentang keinginan, ia adalah sebuah sistem yang mahir dalam pembenaran diri. Ia berbisik, lakukan saja hari ini. Besok kau akan bertobat. Tidak ada yang melihat, kau pantas mendapatkan ini. Dan sayangnya, bisikan itu selalu terdengar seperti suara kita sendiri. Jika kita ingin naik ke tingkat spiritualitas yang lebih tinggi, kita harus berhenti memerangi diri kita sendiri. Kita harus mulai mengenali anatomi musuh internal ini. Dalam perjalanan spiritual yang kita sebut samudra makrifat, nafs amarah adalah karang pertama yang harus kita hancurkan. Dan untuk menghancurkannya, kita harus tahu terbuat dari apa ia. Untuk memahami sang pemimpin tirani di dalam diri, kita harus menengok pada kearifan para imam tasawuf. Imam Al-Ghazali, sang Hujjatul Islam, menggambarkan nafs ammarah sebagai tingkatan jiwa terendah. Ia adalah nafsu yang berpusat pada pemenuhan keinginan instan, tanpa pertimbangan moral atau konsekuensi jangka panjang. Bukan sekadar keinginan makan atau minum, nafs ammarah adalah kekuatan pendorong di balik kesombongan yang membakar, ambisi tak terbatas yang menghalalkan segala cara, kecemburuan yang meracuni hati, dan kemarahan yang melumpuhkan akal sehat. Ini adalah dorongan primitif untuk mencari kenikmatan dan menghindari rasa sakit, sesaat dan tanpa filter. Anehnya, psikologi modern memiliki konsep serupa, id atau prinsip kenikmatan. Ia adalah bagian tak sadar dari kepribadian yang mencari kepuasan segera atas segala kebutuhan dan dorongan. Namun, tasawuf menggali lebih dalam, melihatnya sebagai entitas spiritual yang bisa berevolusi. Ia bukan hanya sebuah konsep psikologis, tapi sebuah keadaan jiwa. Bagaimana kita bisa tahu jika nafs amarah sedang berkuasa? Ada 3 gejala nyata yang patut kita waspadai. Pertama, kecintaan yang berlebihan terhadap dunia, selalu merasa kurang, terus-menerus mengejar materi, status, atau pujian manusia, seolah-olah semua itu akan mengisi kekosongan batin. Kedua, mudah marah dan tersinggung, reaksi berlebihan terhadap kritik kecil atau perasaan direndahkan yang membakar dari dalam. Dan yang ketiga, selalu membenarkan diri sendiri, sulit mengakui kesalahan, mencari alasan untuk setiap kelalaian, dan menimpakan kesalahan pada orang lain atau keadaan. Jika tanda-tanda ini akrab di telinga Anda, maka Anda tengah berhadapan langsung dengan nafs amarah. Mengapa sulit sekali melepaskan diri dari cengkeraman nafs amarah? Karena ia adalah manipulator ulung yang menjebak kita dalam sebuah siklus perbudakan yang seringkali tak kita sadari. Nafs amarah beroperasi dengan mekanisme yang licik. Ia akan memproyeksikan sebuah keinginan,
Mungkin untuk makanan yang tidak sehat, kemarahan yang meledak-ledak, atau validasi dari media sosial. Kemudian, ia akan memanipulasi akal atau akli kita untuk membenarkan pemenuhan keinginan tersebut. Ah, sekali ini saja. Aku pantas mendapatkan ini setelah seharian bekerja keras. Mereka pantas menerima kemarahanku. Akal yang seharusnya menjadi pemandu justru dijadikan budak. Setelah keinginan itu terpenuhi, kita merasakan sensasi kenikmatan sesaat yang segera diikuti oleh penyesalan singkat. Namun, nafs amarah tidak akan membiarkan penyesalan itu berkembang. Ia akan dengan cepat mengalihkan perhatian, menenggelamkan kita dalam keinginan baru yang seringkali lebih besar dari sebelumnya. Ini adalah lingkaran setan. Keinginan, pembenaran, pemenuhan, penyesalan singkat, dan keinginan lebih besar. Fenomena ini kita lihat di mana-mana. Orang yang berjanji diet, namun cheating day-nya menjadi cheating week. Pecandu media sosial yang tahu membuang waktu, namun jari tetap scroll. Pelajar yang tahu harus belajar, namun menunda hingga menit terakhir. Ini semua adalah fenomena self-sabotage yang dikendalikan oleh nafs amarah. Pertanyaannya yang kritis adalah, jika kita tahu itu salah, mengapa kita tetap melakukannya? Jawabannya terletak pada kekuatan habitus yang dibentuk oleh amarah. Setiap kali kita menyerah, kita memperkuat jalur syaraf di otak kita, membuat tindakan buruk menjadi lebih mudah dilakukan di masa depan. Nafs amarah membangun penjara kebiasaan kita, dan setiap rantainya ditempa dari setiap pemenuhan keinginan instan kita. Yang paling tragis, setiap kali kita membiarkan nafs amarah berkuasa, ia meninggalkan titik hitam di hati kita, di qalb. Semakin banyak titik hitam itu, semakin sulit bagi hati untuk menerima cahaya kebenaran atau nur dan bisikan kebijaksanaan. Hati menjadi gelap, tumpul, dan semakin jauh dari fitrahnya yang murni. Inilah siklus perbudakan yang harus kita putuskan. Kabar baiknya, Anda tidak harus menjadi budak dari nafs amarah. Tasawuf menawarkan peta jalan yang jelas untuk menaikkan tingkat jiwa dari status tirani menuju jiwa yang tercerahkan. Proses ini dimulai dari pengenalan dan berlanjut ke disiplin diri. Prinsip pertama, muhasabah, introspeksi kritis. Langkah pertama adalah mengubah kegelapan menjadi data. Muhasabah bukan hanya tentang menyesali, melainkan tentang mencatat dan mengevaluasi diri secara kritis, seolah Anda adalah akuntan bagi jiwa Anda. Catatlah, kapan nafs amarah muncul, apa pemicunya, dan apa konsekuensinya. Dengan muhasabah, kita mulai melihat amarah di tempat kerja. Kita menariknya keluar dari alam bawah sadar, dan begitu ia dihadapkan pada cahaya akal, kekuatannya mulai luntur. Anda tidak bisa melawan apa yang tidak Anda lihat. Prinsip kedua, riyadah, latihan disiplin keras. Setelah mengenali musuh, waktunya melemahkannya melalui riyadah atau latihan keras. Ini adalah proses tahliyah, mengosongkan wadah. Pembedahan sumber kenikmatan instan. Jika amarah didukung oleh kenikmatan berlebihan, maka puasa sunnah menjadi senjata yang ampuh. Bahkan, jika itu hanya puasa dari makanan yang Anda sukai, atau puasa dari media sosial yang adiktif. Melawan kesenangan, lakukan sesuatu yang amarah benci. Bangun di sepertiga malam terakhir saat tubuh ingin tidur. Baca buku saat amarah mendesak untuk menonton film. Setiap tindakan melawan keinginan instan adalah penempaan jiwa. Riyadah bukan hukuman. Ia adalah latihan otot spiritual. Setiap kemenangan kecil melemahkan amarah dan memberi kekuatan pada akal budi atau Prinsip ketiga, mengaktifkan akal atau akal jangka panjang. Tantang narasi amarah dengan akal. Ketika ia berbisik, lakukan sekarang. Jawablah dengan konsekuensi jangka panjang. Apa kerugian spiritual dari tindakan ini dalam 5 tahun? Dengan kedisiplinan dan kesadaran, nafs amarah tidak menghilang. Ia berevolusi. Ia mulai mendengar, mulai mempertimbangkan,
dan mulai menyesali. Inilah titik balik kritis di mana Anda akan naik ke tingkat jiwa berikutnya. Nafs ammarah bukanlah musuh abadi yang ditakdirkan untuk mengalahkan kita. Ia adalah ujian pertama, tantangan terbesar yang harus kita hadapi jika kita ingin berlayar di samudra makrifat. Ia adalah anak nakal yang harus dididik, bukan dihancurkan. Dan pendidikan itu dimulai hari ini. Kini, setelah Anda mengenali anatominya dan taktiknya, perjuangan Anda tidak lagi buta. Dan kabar baiknya, mengenali dan melawan amarah membawa Anda langsung ke tahap berikutnya, yaitu nafs lawwamah atau jiwa yang menyesali. Jiwa ini adalah sinyal pertama dari kemajuan spiritual Anda. Di video selanjutnya, kita akan membedah mengapa penyesalan bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan terbesar yang dianugerahkan Tuhan kepada kita.